Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Ahmad Al-Basir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran. Nah, jadi komunikasi pemasaran ini merupakan suatu elemen vital yang sifatnya vital dalam suatu bisnis atau perusahaan. Karena dengan komunikasi pemasaran ini bisa menentukan eh, keberhasilan dari suatu bisnis atau perusahaan tersebut. Nah, sebelum melakukan pembahasan yang lebih mendalam dari komunikasi pemasaran, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang definisi dari komunikasi pemasaran. Sebenarnya apa sih komunikasi pemasaran tersebut? Nah, jadi komunikasi pemasaran merupakan suatu proses di mana perusahaan menyampaikan pesan mereka kepada pelanggan potensial dengan tujuan mempromosikan suatu produk atau layanan mereka. Hal ini melibatkan berbagai metode seperti iklan atau advertising, media sosial, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat atau public relation, serta penjualan secara langsung. Pada dasarnya, komunikasi pemasaran adalah cara perusahaan untuk berbicara dengan dunia luar atau dengan konsumen. Selanjutnya ada elemen kunci dalam komunikasi pemasaran. Nah, jadi terdapat 4 elemen kunci dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama ada audiens, yakni siapa yang menjadi target pasar kita atau menjadi target suatu perusahaan atau bisnis kita. Nah, mengetahui siapa audiens atau target pasar kita sangatlah penting karena kita dapat bisa menyampaikan suatu pesan yang sama kepada semua orang. Kemudian yang kedua adalah message atau pesan. Apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka? Pesan yang disampaikan harus relevan dengan dan menarik bagi audiens. Dan yang keempat ada medium atau media. Nah, melalui saluran apa kita menyampaikan pesan tersebut? Pilihlah media yang paling efektif untuk menjangkau audiens dari bisnis kita. Nah, mohon maaf. Baik itu melalui iklan di media sosial, email marketing, atau bahkan penjualan secara langsung. Kemudian yang terakhir keempat ada feedback atau umpan balik. Bagaimana kita mengetahui respon dari audiens kita? Mendapatkan umpan balik sangatlah penting untuk menilai efektivitas strategi komunikasi pemasaran kita dalam melakukan penyelesaian jika diperlukan dalam suatu lingkungan bisnis. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh Mama Lemon. Siapa sih yang tidak tahu produk sabun cuci piring Mama Lemon? Nah, Mama Lemon ini seringkali menampilkan iklan di berbagai medianya, baik itu di televisi, sosial media, dan lain-lain. Nah, mereka menekankan keunggulan produk mereka seperti kemampuan menghilangkan minyak dan kotoran yang membandel dengan cepat dan efisien. Nah, melalui iklan ini, Mama Lemon menggunakan strategi iklan untuk meningkatkan kesadaran dan iklan atau advertising untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang produk mereka. Nah, selain iklan, Mama Lemon juga menggunakan promosi penjualan seperti memberikan diskon atau bonus produk. Misalnya, ketika kita membeli 2 botol Mama Lemon, maka mendapatkan bonus 1 botol gratis atau beli 2 gratis 1. Nah, promosi ini dapat membantu meningkatkan penjualan jangka pendek dan menarik konsumen untuk mencoba atau membeli lebih banyak produk dari Mama Lemon. Kemudian untuk hubungan masyarakat atau public relation dan media sosial, Mama Lemon seringkali mengadakan kampanye kebersihan lingkungan dengan kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility yang bertujuan untuk meningkatkan citra merek mereka. Kegiatan itu seperti
menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat yang dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Nah, terakhir, komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Mama Lemon ini, mereka juga menggunakan pemasaran secara langsung, seperti mengirimkan sampel produk kepada ibu-ibu rumah tangga atau mengadakan demo langsung di pusat perbelanjaan. Nah, sebenarnya ada tips untuk meningkatkan komunikasi pemasaran dalam suatu bisnis atau perusahaan. Nah, jadi di sini terdapat 4 tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian terkait cara untuk meningkatkan komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah konsisten. Itu sudah pasti. Pastikan pesan dan branding dari bisnis kita itu konsisten di semua saluran komunikasi. Jadi ketika kita menyampaikan pesan dan branding kita pada saluran komunikasi seperti sosial media, televisi maupun koran, maka pesan yang kita sampaikan harus tetap konsisten antara satu saluran komunikasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah interaktif, ya. Buat kampanye yang memungkinkan audiens kita untuk berinteraksi dengan brand atau produk atau layanan dari bisnis kita. Dan yang kedua ada personalisasi. Sesuaikan pesan kita untuk segmen audiens yang berbeda untuk membuat mereka merasa lebih diperhatikan. Kemudian yang terakhir ada ceritakan kisah, atau kita membuat narasi menggunakan storytelling untuk membuat pesan dari produk bisnis kita supaya lebih menarik dan mudah diingat. Jadi setelah beberapa materi yang telah saya sampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi pemasaran merupakan fondasi dari setiap strategi pemasaran yang sukses. Nah, dengan memahami penerapan prinsip-prinsip komunikasi pemasaran, maka suatu perusahaan dapat meningkatkan visibilitas, menarik lebih banyak pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan bisnis kita. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang komunikasi pemasaran pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesulitan kata, mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.